Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Favoritkan sirkuit Sachsenring, Jorge Martin optimistis hadapi MotoGP Jerman 2024. Jorge Martin, pramak Ducati, optimistis menatap gelaran MotoGP Jerman 2024. Martin mengakui, sirkuit Sachsenring merupakan salah satu trek favoritnya. Jorge Martin akan bertekad meraih kemenangan lagi setelah 3 kali finish di belakang Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. Pembalap asal Italia itu sukses menang dalam 3 balapan beruntun di Catalunya, Italia, dan Belanda. 3 kemenangan itu membuat Bagnaia terus mengejar ketertinggalan dari Martin di klasemen sementara MotoGP 2024. Kini, Bagnaia hanya tertinggal 10 poin dari Martin yang berada di puncak klasemen. Menjelang MotoGP Jerman 2024, Martin tidak ingin sekadar meraih podium saja. Pembalap asal Spanyol itu menginginkan kemenangan mengingat sirkuit Sachsenring salah satu lintasan balap favoritnya. Yang jelas itu salah satu trek favorit saya, kata Martin dikutip dari Motosan, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Saya akan mencoba untuk memulai dengan kuat dari awal dan dapat mulai menang lagi, itulah yang selama ini kami lewatkan, sambungnya. Martin meyakini, hasil balapan terakhir masih menunjukkan tren positif untuknya. Dia pun optimistis bisa meraih kemenangan di MotoGP Jerman 2024 yang digelar di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024 mendatang. Tapi menurutku aku masih mengalami kemajuan. Akhir pekan ini saya telah membuat banyak kemajuan selama akhir pekan dan jika kami terus berada di jalur ini, saya pikir di Sachsenring kami akan sekali lagi menjadi salah satu yang terbaik, tukasnya. Pramak sebut 3 pembalap untuk proyek satelit Yamaha. Untuk proyek yang kami mulai, kami membutuhkan pengendara berpengalaman. Pemilik Pramak Racing Paolo Campinotti telah menyebutkan 3 nama yang dia pertimbangkan untuk memimpin proyek satelit mereka di Yamaha. Pramak mengonfirmasi bahwa mereka akan beralih dari Ducati ke Yamaha musim depan, dan memiliki 2 motor kosong di line-up MotoGP 2025. Jorge Martin sudah memastikan pindah ke Aprilia tahun depan dan rekan setimnya di Pramak saat ini, Franco Morbidelli, tidak akan kembali ke Yamaha. Untuk proyek yang kami mulai, kami membutuhkan pebalap berpengalaman untuk membawa motor ke level yang seharusnya, kata Campinotti kepada TNT Sports di Asen. Saya tidak tahu pembalap mana yang akan kami dapatkan. Yang pasti, dalam daftar, Jack Miller, Miguel Oliveira, Fabio Di Giannantonio. Dengan Yamaha, topik berikutnya adalah menemukan pembalap yang baik. Miller dari KTM, Oliveira dari Trackhouse, dan Di Giannantonio dari VR46 semuanya belum memastikan masa depannya. Miller tahu tidak ada ruang lagi untuknya di KTM setelah kursinya tim pabrikan diambil Pedro Acosta sebelum memasukkan Maverick Vinales dan Enea Bastianini untuk T3 KTM musim depan. Miller mengkritik cara KTM menangani situasinya, mengklaim bahwa mereka memberitahu dia bahwa dia tidak perlu khawatir, sebelum kemudian menggantikannya. Sementara itu, Oliveira belum memiliki kontrak dengan proyek Trackhouse Aprilia. Perubahan identitas tim Trackhouse musim ini yang berpaspor Amerika Serikat berarti mereka mungkin memiliki ide sendiri tentang susunan pembalap, sementara rekan setimnya Raul Fernandez tampaknya lebih mungkin mendapatkan kontrak baru. Di Giannantonio tampil mengesankan di putaran final tahun lalu di Gresini, dan melanjutkan dengan baik di VR46 musim ini. Namun status VR46 di Ducati berubah karena keluarnya Pramak. VR46 berharap mendapatkan Desmosedici cadangan dengan spesifikasi pabrik. Mereka sudah kehilangan Marco Bezzecchi dan belum memastikan duo mereka untuk tahun 2025. Yamaha telah mengikat Fabio Quartararo dalam jangka panjang dan rekan setimnya saat ini Alex Rins sedang dalam pembicaraan lanjutan mengenai perpanjangan masa tinggalnya. Punya catatan manis di sirkuit Sachsenring, Marc Marquez cetak kemenangan perdana di Ducati. MotoGP Jerman 2024 akhir minggu ini, Marc Marquez Gresini Racing, diprediksi bakal menggila berbekal catatan manis di sirkuit Sachsenring. Bukan tidak mungkin The Baby Alien julukan Marc Marquez bakal meraih podium juara pertamanya bersama Ducati pada balapan nanti. Para pembalap di kelas utama MotoGP akan melakoni sesi latihan bebas pada Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Marc Marquez menjadi salah satu sosok yang diwaspadai banyak pembalap lain jelang MotoGP Jerman 2024. Pembalap Ducati Lenovo,
Francisco Bagnaia menilai calon rekan setimnya itu memang punya rekor bagus di sirkuit Sachsenring. Selain Marc Marquez, Pecco sapaan akrab Bagnaia juga akan mewaspadai kecepatan Jorge Martin. Rider Pramac Racing itu juga tampil cukup konsisten sejak awal musim. Saya pikir kami akan pergi ke sirkuit di mana Jorge dan Marc Marquez memiliki sesuatu yang lebih, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Tapi tahun lalu saya bertarung dengan Jorge, dan itu adalah balapan yang luar biasa, super cepat. Jadi, saya pikir jika kami memulai dengan baik, seperti akhir pekan ini, kami juga akan mampu berjuang untuk mendapatkan hasil yang bagus, tambahnya. Balapan MotoGP Jerman 2024 sendiri akan digelar di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024 mendatang. Walau tak diunggulkan di balapan selanjutnya, Bagnaia tetap optimistis. Ini tidak akan mudah. Tapi saya pikir, karena cara kami bekerja dan perasaan yang saya miliki dengan motornya, saya bisa melakukannya dengan baik, tukasnya. Espargaro berusaha bisa turun di MotoGP Jerman. Setelah terpaksa absen dari balapan di MotoGP Belanda setelah mengalami patah tulang tangan kanan akibat kecelakaan pada sprint race, Alex Espargaro akan bertolak ke Jerman untuk mencoba kembali membalap. Dalam salah satu akhir pekan terburuk baginya belakangan ini, pembalap veteran Aprilia tersebut crash di lap terakhir sprint Race Assen saat bertarung dengan Fabio Di Gianantonio untuk memperebutkan posisi kelima. Kecelakaan tersebut, di salah satu titik tercepat di La Catedral, membuatnya terhempas di gravel trap. Tes radiologi yang dilakukan terhadap kakak beradik asal Granollers, Barcelona, ini menunjukkan adanya patah tulang metakarpal kelima di tangan kanannya. Kemunduran ini hanya memperburuk kondisi fisik pembalap nomor 41, yang pada Jumat juga mengalami kecelakaan parah di akhir sesi latihan yang membuatnya retire. Pada Sabtu, beberapa jam setelah dibawa ke pusat medis untuk mendapatkan perawatan, Espargaro hampir tidak dapat mengambil sebotol air karena rasa sakit yang luar biasa di tangannya. Aprilia mengumumkan pengunduran diri Espargaro pada awal warm-up. Pada awalnya, ada dugaan bahwa pembalap Spanyol itu akan absen di Grand Prix Jerman di Sachsenring akhir pekan ini. Namun, tim Noale mengkonfirmasi pada Rabu pagi bahwa Espargaro berniat untuk naik ke atas motornya, atau setidaknya mencoba untuk melakukannya. Sebelum itu, ia harus menjalani pemeriksaan medis di sirkuit pada Kamis, ketika tim medis kejuaraan dunia harus memberikan izin. Saya masih merasa tidak enak badan dengan tangan saya. Ini adalah cedera yang rumit karena mempengaruhi tangan yang memegang gas. Mobilitas saya berkurang dan itu sangat menyakitkan, ujar Espargaro dalam pernyataan yang dikirim oleh pabrikan yang bermarkas di Noale tersebut. Tapi, saya ingin mencobanya. Saya akan melanjutkan terapi hingga Kamis, jadi saya akan tiba di Sachsenring di saat-saat terakhir untuk mencoba mengikuti latihan bebas pertama. Menjelang pemberhentian ke-9 dalam kalender, Espargaro berada di urutan ke-9 dalam klasemen, tertinggal 36 poin dari rekan setimnya Maverick Vinales dan 118 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin. Menjelang Grand Prix Catalunya, dia mengumumkan bahwa dia akan menggantungkan helmnya di Valencia, sementara Honda meresmikan keikutsertaannya sebagai pembalap penguji pada 2025.